Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang profil dan sejarah singkat perusahaan, di mana kelompok kami mengambil studi kasus dari PT PLN Nusantara Power Umro JP1, di mana PT PLN Nusantara Power ini merupakan salah satu subholding dari PT PLN Persero yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini awalnya bernama PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 sebagai bagian dari restrukturisasi PLN untuk memisahkan unit-unit usaha berdasarkan fungsinya. Kemudian pada tahun 2022 nama perusahaan berubah menjadi PT PLN Nusantara Power. Pergantian nama ini bertujuan untuk memperkuat identitas perusahaan sebagai penyedia energi listrik yang andal, berkualitas, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN Nusantara Power mengelola pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai lebih dari 18.000 yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan bisnis di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit melalui anak perusahaan dan kerjasama investasi. Nah, selanjutnya yaitu PT PLN Nusantara Power memiliki visi, misi, dan tujuan, di mana visi PT PLN Nusantara Power ini adalah menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara. Sedangkan misinya yaitu menjalankan bisnis energi yang inovatif, menjaga kinerja perusahaan, mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, serta membangun organisasi yang adaptif dan kolaboratif. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui optimalisasi operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui pemanfaatan energi yang efisien dan rendah emisi. Selanjutnya yaitu ada tata nilai perusahaan. Pada slide ini dijelaskan mengenai tata nilai perusahaan yang diterapkan oleh PT PLN Nusantara Power, yaitu budaya kerja akhlak. Akhlak merupakan pedoman perilaku seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lingkungan perusahaan. Budaya kerja ini bertujuan membentuk sumber daya manusia yang profesional, disiplin, dan mampu bekerja sama dengan baik. Akhlak sendiri terdiri dari 6 nilai utama teman-teman, yaitu yang pertama ada amanah. Amanah artinya karyawan harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada kompeten, yaitu terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Yang ketiga harmonis. Harmonis artinya saling menghargai dan menjaga hubungan kerja yang baik. Yang selanjutnya itu ada loyal, yaitu memiliki dedikasi dan komitmen terhadap perusahaan. Selanjutnya ada adaptif, artinya mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah teman-teman, dengan perusahaan ini menerapkan nilai akhlak ini, perusahaan berharap seluruh karyawan dapat bekerja secara profesional dan mampu mendukung tercapainya target perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi dari PT PLN Nusantara Power JP1, di mana di slide terdapat gambar struktur organisasinya. Secara singkat, struktur organisasi PT PLN Nusantara Power terdiri dari beberapa bagian penting. Yang bagian paling atas ini terdapat pimpinan perusahaan yang bertugas menentukan kebijakan dan strategi perusahaan. Kemudian terdapat manajemen dan supervisor yang berfungsi mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. Selanjutnya itu ada bagian teknisi dan staf operasional yang bertanggung jawab terhadap kegiatan maintenance, repair, dan overhaul pembangkit listrik. Selain itu, terdapat juga bagian administrasi dan keuangan yang mengelola dokumen, penganggaran, serta laporan keuangan perusahaan. Nah teman-teman, dengan pembagian struktur organisasi perusahaan tersebut, setiap bagian dapat menjalankan tugasnya masing-masing secara terkoordinasi sehingga operasional perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya di sini ada penganggaran dan keuangan. Penganggaran dan keuangan merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Dalam pelaksanaan proyek, pengelolaan anggaran yang baik sangat diperlukan agar penggunaan dana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut Indra 2010, anggaran merupakan rencana kerja yang disusun dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran untuk periode tertentu, yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi. Pengelolaan keuangan yang baik juga berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi berarti seluruh proses penggunaan anggaran dan penyusunan laporan dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Sementara itu, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan proyek sesuai kondisi yang sebenarnya. Dengan penerapan kedua prinsip tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan manajemen dan pemangku kepentingan terhadap sistem pengelolaan keuangan yang dijalankan. Sistem penganggaran dan keuangan di PT PLN Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi penting dalam mendukung keberhasilan proyek dan pencapaian tujuan perusahaan. Melalui pengelolaan anggaran yang terstruktur, transparan, dan akuntabel, perusahaan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen serta menciptakan kinerja operasional yang lebih optimal. Selanjutnya di sini ada proses penganggaran. Proses penganggaran terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada penyusunan rencana anggaran biaya atau disingkat RAB. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB sebagai pedoman penggunaan dana perusahaan. RAB disusun berdasarkan pertama itu ada kebutuhan operasional, yang kedua ada jadwal maintenance dan overhaul, yang ketiga ada kebutuhan material dan suku cadang, yang keempat ada biaya tenaga kerja, dan terakhir ada target pekerjaan perusahaan. Yang kedua itu ada pengajuan dana proyek. Pengajuan dana proyek dilakukan untuk yang pertama ada kegiatan pemeliharaan pembangkit, yang kedua ada perbaikan peralatan, ketiga ada kebutuhan operasional proyek, keempat ada pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya ada pelaksanaan penggunaan anggaran. Penggunaan dana meliputi yang pertama pembelian material, yang kedua pengadaan alat kerja, yang ketiga ada pembayaran tenaga kerja, yang keempat biaya operasional proyek, dan terakhir kegiatan maintenance dan overhaul. Seluruh penggunaan dana harus dilakukan sesuai RAB yang telah ditetapkan, SOP perusahaan, dan ketentuan administrasi keuangan. Oke, selanjutnya monitoring dan pengawasan anggaran. Pengawasan dilakukan melalui yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua pemeriksaan dokumen transaksi, yang ketiga verifikasi administrasi proyek, yang terakhir audit internal perusahaan. Selanjutnya penyusunan laporan pertanggungjawaban atau biasa disebut LPJ. Setelah kegiatan selesai, admin proyek menyusun laporan pertanggungjawaban atau LPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana proyek. LPJ itu berisi yang pertama rincian penggunaan anggaran, yang kedua bukti transaksi, yang ketiga dokumentasi kegiatan, yang terakhir laporan hasil pekerjaan. Dan evaluasi pengendalian anggaran. Tahap terakhir ini adalah evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian target proyek. Evaluasi dilakukan untuk yang pertama mengetahui efektivitas penggunaan dana, yang kedua membandingkan anggaran dengan realisasi, yang ketiga ada mengidentifikasi penyimpangan biaya, dan terakhir menentukan langkah perbaikan. Selanjutnya keuangan. Keuangan merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh penggunaan dana perusahaan agar berjalan secara efektif dan efisien. PT PLN Nusantara Power menerapkan sistem keuangan yang terstruktur untuk mendukung kegiatan operasional, maintenance, repair, dan overhaul pembangkit listrik. Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan penggunaan anggaran. Selanjutnya yaitu cara pengelolaan keuangan dan fungsi LPJ proyek. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui yang pertama penyusunan anggaran proyek, yaitu membuat rencana biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, pengawasan penggunaan dana, yaitu memastikan uang dipakai sesuai kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Yang keempat, monitoring realisasi anggaran, yaitu mengecek apakah pengeluaran sesuai rencana anggaran atau tidak. LPJ proyek digunakan sebagai yang pertama,
pertanggungjawaban dana. Contohnya, laporan keuangan yang berisi dana untuk membeli alat proyek. Yang kedua, evaluasi target proyek. Contohnya, mengecek proyek selesai tepat waktu atau tidak. Yang ketiga, dasar pengawasan manajemen. Contohnya, manajer mengecek ada pemborosan dana atau tidak. Selanjutnya yaitu penerapan PMBOK dalam pengelolaan proyek. PT PLN Nusantara Power menerapkan konsep Project Management Body of Knowledge atau PMBOK. Dalam pengelolaan proyek dan administrasi perusahaan, penerapan PMBOK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian proyek, penggunaan anggaran, serta kualitas pelaksanaan pekerjaan. PMBOK membantu perusahaan dalam mengatur seluruh proses proyek secara sistematis, mulai dari tahapan perencanaan hingga penyelesaian proyek. Perancangan, strategi, dan operasional. Perancangan, strategi, dan operasional di PT PLN Power Umro JP1 berperan penting dalam menjaga keandalan pembangkitan listrik dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Perancangan difokuskan pada efisiensi operasional, peningkatan kualitas pemeliharaan, pengembangan SDM, serta pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan evaluasi kinerja. Program kerja meliputi pemeliharaan rutin, inspeksi, overhaul peralatan, pengelolaan anggaran, dan penetapan target kerja yang disusun melalui pendekatan top-down dan bottom-up agar sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Selain itu, evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan memastikan seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai target perusahaan. Slide selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan kinerja di PT PLN Power Omro JP1 bertujuan memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai target dan standar perusahaan. Kegiatan utama perusahaan meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pembangkitan listrik yang dilakukan secara terkoordinasi oleh manajemen, supervisor, dan teknisi. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan Key Performance Indicator, bisa disebut KPI. Meliputi yang pertama, kendala pembangkitan, kedua, efektivitas pemeliharaan, yang ketiga, ketepatan waktu pekerjaan, yang keempat, efisien anggaran dan operasional, yang kelima, penurunan biaya pokok penyediaan, bisa disebut BPP, yang keenam, kesehatan dan keselamatan kerja, disebut K3, yang ketujuh, produktivitas dan kompetensi SDM, yang terakhir, yang kedelapan, kualitas pelayanan operasional. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan dan peningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Slide selanjutnya, pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja di PT PLN Power Umro JP1 dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai standar, prosedur, dan target perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang maintenance, repair, and overhaul atau MRO pembangkitan listrik, pengawasan dilakukan terhadap kegiatan pemeliharaan, perbaikan, overhaul, penggunaan anggaran, serta keselamatan kerja melalui monitor lapangan, sistem pelaporan, dan evaluasi KPI. Perusahaan juga memanfaatkan teknologi informasi dan sistem digital untuk mendukung proses monitoring, dokumentasi, dan pelaporan operasional secara lebih efektif dan akurat. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi, audit internal, dan penilaian kinerja karyawan guna menilai kualitas pekerjaan, efisiensi operasional, penggunaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap prosedur kerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan resiko kesalahan, dan menjaga
keandalan pembangkitan listrik. Selanjutnya, saya Putra akan menjelaskan tentang perbandingan kondisi perusahaan dan teori sistem pengendalian kinerja organisasi. Yang pertama, kesesuaian dengan teori. Kesesuaian dengan teori mencakup penggunaan KPI sesuai tujuan perusahaan, pengukuran kinerja dilakukan secara rutin, pengendalian internal berjalan baik, dan evaluasi dilakukan secara berskala. Selanjutnya, perbedaan dengan teori. Perbedaan dengan teori mencakup operasional perusahaan cukup kompleks, digitalisasi belum sepenuhnya optimal, SDM masih perlu pengembangan kompetensi, terakhir monitoring masih ada yang manual. Selanjutnya, implikasi. Implikasi mencakup meningkatkan efektivitas operasional, mendukung keandalan pembangkit, membantu efisiensi biaya, dan perlu integrasi digital dan SDM. Kesimpulan, sistem pengendalian manajemen PT PLN Nusantara Power Umroh JP1. Berdasarkan hasil pembahasan, PT PLN Nusantara Power Umroh JP1 telah menerapkan sistem pengendalian manajemen dengan cukup baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini terlihat dari penggunaan Key Performance Indicator (KPI), pengawasan operasional, evaluasi kinerja, serta penerapan pengendalian internal dalam kegiatan maintenance, repair, dan overhaul pembangkit listrik. Sistem tersebut membantu perusahaan dalam menjaga keandalan pembangkit, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung kualitas pelayanan listrik. Namun demikian, perusahaan masih perlu meningkatkan integrasi teknologi digital, pengembangan kompetensi SDM, dan efektivitas sistem pengendalian agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional yang semakin kompleks.